Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Jadi puisi itu kira-kira begini ya, pada perkembangan awalnya itu memang seperti ditulis untuk dipersembahkan kepada seseorang. Maka lahirlah bentuk-bentuk sajak yang ode misalnya, itu kan puji-pujian untuk seseorang besar, memuji hal-hal baik, memuji hal yang hebat ke orang yang besar itu. Meskipun kemudian dalam perkembangannya Pablo Neruda misalnya membuat ode untuk barang-barang kecil, ode untuk hal-hal kecil yang mengingkari hakikat ode itu. Ya, dunia kreatif boleh-boleh saja, karena itu Neruda menjadi seorang penyair yang istimewa kan, jadi bisa memanfaatkan konvensi-konvensi yang ada dengan cara yang berbeda, jadi menawarkan inovasi baru dari konvensi itu gitu, dari sisi bentuk-bentuk tema pengucapan gitu. Atau ada sajak epitaf misalnya. Epitaf itu kan sajak pendek, tulisan untuk seseorang, artinya ditujukan kepada seseorang gitu, untuk mengenang kematiannya, dituliskan di batu nisannya gitu ya. Dia siapa? Dia dikenang sebagai apa dalam sebuah kalimat pendek gitu kan. Atau ada sajak jenaka di Inggris kalau nggak salah, Cleryhue namanya. Cleryhue itu kayak merosting atau mengejek seseorang atau orang besar dengan cara yang lucu gitu. Newton itu siapa gitu, dikaitkan dengan penemuan teori gravitasi yang apel jatuh itu gitu kan, atau Einstein itu siapa gitu. Tapi di ejek atau di apa ya, dengan cara yang jenaka gitu, cerdas dan jenaka gitu. Artinya banyak contoh-contoh lain ya, puisi-puisi yang bentuk isinya itu eh, apa namanya, cara penggarapan temanya itu seperti bukan seperti, memang ditujukan kepada seseorang. Nah, dalam perkembangan berikutnya sajak modern itu sering sekali orang menulis sajak untuk seseorang, sajak yang ditujukan kepada seseorang, baik itu disebutkan di judulnya atau disebutkan sebagai semacam persembahan diletakkan di bawah judulnya, atau malah nggak disebutkan sama sekali gitu, tapi oleh si pengarang itu memang ditujukan kepada seseorang gitu, yang dia tidak ingin menampakkan siapa seseorang itu. Bisa juga begitu kan, atau tidak begitu juga sajak, itu juga sajak juga gitu. Jadi ya boleh-boleh saja kita menulis sajak ditujukan kepada seseorang itu, dan dia tetap bisa merangkul banyak orang, dia tetap bisa mencapai universalitas makna, keuniversalan makna sajaknya itu. Jadi bukan berarti kalau ditujukan kepada seseorang itu sajaknya hanya untuk orang yang dituju oleh si penyair itu, nggak begitu gitu. Nah, tantangannya justru itu gitu, bisa nggak saya menulis sajak kepada seseorang tentang dia, atau tentang sesuatu yang terjadi antara aku dan seseorang itu, atau tentang sesuatu yang ingin kukatakan pada seseorang itu. Tapi buat saya sih, ketika ada makna yang luas dari interaksi itu, saya akan menuliskannya gitu. Saya akan menulisnya untuk menghormati seseorang itu karena sudah menginspirasi saya misalnya begitu. Saya akan menyebutkan dia, tapi bukan untuk dia. Untuk dia karena dia sudah menginspirasi saya, tapi tidak tentang dia, bukan sepenuhnya tentang dia gitu. Ada juga sajaku tentang seseorang gitu, tentang perasaanku pada seseorang, siapa saja, banyak banyak saja yang seperti itu gitu. Gunawan Muhammad misalnya menulis saja untuk dengan saja menyebutkan nama-nama yang kalau kita tahu, oh itu adalah siapa gitu, anaknya atau istrinya gitu. Rendra juga misalnya menulis saja kan untuk Narti gitu, disebutkan kan dalam sajaknya nama-nama itu gitu kan. So, tapi
Nah, saya pernah ngobrolin itu tuh dengan Pak Sapardi itu gitu. Pak Sapardi juga ada sajakan buat Ning. Ning tuh panggilan istrinya. Eh, Kata Pak Sapardi, sajak buat Dik Narti itu bukan buat Narti, tapi buat kita sebagai pembaca gitu. Meskipun awalnya Rendra menyampaikan perasaannya itu dalam bentuk sajak kepada orang yang disebutkan dalam sajaknya itu gitu. Gimana caranya supaya tetap menjadi sajak yang baik? Sama aja dengan sajak-sajak yang lain gitu. Apa namanya, ya berdayakan perangkat-perangkat puitika yang mungkin kita berdayakan, yang pas kita berdayakan di situ gitu kan. Kemudian melewatkanlah proses itu lewat proses menulis sajak yang baik, yang wajar gitu. Jadi ada peristiwa yang terjadi, kemudian peristiwa itu kita terima dengan sadar, kemudian kita menghayatinya, kemudian kita ingin memaknai peristiwa itu dengan menuliskannya sebagai sajak. Itu saya kira. Jadi sajak untuk seseorang pun, sajak yang ditujukan kepada seseorang pun tidak berarti kita hanya menulis tentang dia, hanya mempertimbangkan dia gitu. Tapi kita bisa tetap menghadirkannya dengan kemungkinan, dengan peluang bahwa ini saja menjadi universal, ini saja menjadi luas maknanya, banyak orang bisa terkait dengannya, dia bisa merangkul atau mewakili perasaan banyak orang. Nah, itu menarik tuh. Bisa misalnya seseorang menulis saja untuk seseorang, tapi ternyata orang lain membaca seolah-olah itu adalah ekspresinya untuk seseorang yang lain. Nah, itu dalam kasus itu berarti sajak itu mencapai sampai pada makna yang universal, relate dengan orang lain yang tidak lagi hanya milik si penulisnya dan orang yang membuatnya menulis puisi. Begitu, mudah-mudahan menambah pemahaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.